Bocoran pembahasan komik Boruto chapter yang ke-79. Judul manga Boruto chapter yang ke-79 yaitu Kemahakuasaan. Sampul komiknya adalah foto Boruto dengan luka goresan di mata kanannya, serta inti dari keseluruhan chapternya adalah villain kita bernama Boruto. Pembahasan kita dimulai di mana Boruto dan juga Momoshiki yang sedang berbicara. Boruto berkata, "Berbicaralah, apa yang akan terjadi?" Momoshiki lantas berkata, "Kau sudah dimulai." Diperlihatkan pada panel ini, Boruto dan juga Sasuke sedang berdiri berdampingan. Momoshiki melanjutkan sembari tertawa mengatakan, "Sebaiknya kau persiapkan dirimu." Scene kemudian berpindah diperlihatkan Shikamaru dan juga beberapa shinobi sedang melakukan pengejaran dan juga pencarian terhadap Kawaki. Mereka mengatakan, "Kami tetap tidak bisa mendeteksinya, Kawaki masih menyembunyikan cakranya." Shikamaru berkata, "Itu tidak masalah, teruslah berusaha untuk melacaknya. Jangan lewatkan saat dia lelah dan juga menyerah." Sementara pada panel ini diperlihatkan Shikadai, Ino dan juga Chocho sedang bersembunyi di balik semak-semak. Shikadai berkata, "Ya ampun si Kawaki itu, apa yang salah dengannya?" Inojin berkata, "Apapun keadaannya, apa yang telah dilakukannya adalah tindakan pengkhianatan dan harus membunuhnya, bukan?" Shikadai melanjutkan, "Apapun itu, ayo kita mencari Kawaki juga sebelum Moegi Sensei menghentikan kita." Kemudian panel kembali berpindah di lokasi patung Hokage. Konohamaru lantas berkata, "Sarada, Mitsuki, antarkanlah Boruto ke rumah sakit. Kami akan bergabung dalam tim pencarian Kawaki." Sarada berkata, "Berhati-hatilah, dia itu berbahaya." Setelah itu, Sasuke dan juga Konohamaru kemudian meninggalkan lokasi. Mitsuki lantas berkata, "Aku juga akan pergi untuk mencari Kawaki, jagalah Boruto, Sarada." Meskipun Sarada mencoba untuk menghentikan Mitsuki, tetapi tidak ada gunanya. Seketika, Sarada kemudian mengingat perkataannya sebelumnya bahwa seandainya seseorang benar-benar mencoba untuk membunuh Boruto, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku lakukan kepada orang itu. Boruto lantas berkata, "Sarada, kejarlah Mitsuki, dia telah kehilangan kendali. Tidak aman untuk meninggalkannya sendirian." Sarada berkata, "Tapi bagaimana denganmu?" Boruto berkata, "Aku bisa menanganinya, cepatlah, kau akan kehilangan dia." Setelah mengatakan itu, Sarada kemudian bergegas untuk berangkat. Scene kemudian berpindah di lokasi hutan di mana pada saat ini Kawaki terlihat sangat kelelahan. Kawaki berkata, "Sialan, aku kehabisan cakra, aku tidak bisa mempertahankan Sukuna Hikona lagi." Di dalam hutan ternyata para shinobi dari Konoha yang telah dikirim untuk mencari Kawaki sudah tiba. Mereka mengatakan, "Apakah kau menemukannya?" Salah satu dari mereka mengatakan, "Dia belum pergi jauh, jangan biarkan dia lolos." Di sisi lain, di panel lain yaitu diperlihatkan Eida dan juga Sumire berada serta Daimon. Sementara di lokasi Eida, Sumire dan juga Daimon berada, Eida lantas mengaktifkan kekuatan mata Senringannya dan dia kemudian mencari lokasi Kawaki. Tidak berselang lama Eida kemudian mengatakan, "Aku telah menemukanmu Kawaki." Dia kemudian melangkah keluar. Daimon yang melihatnya tentu tampak bingung dengan apa yang telah terjadi. Eida kemudian melayang untuk menuju ke lokasi Kawaki. Sementara Daimon yang berada di bawah kemudian berteriak mengatakan, "Aku tidak bisa terbang, jangan tinggalkan aku di sini." Dalam perjalanan, Eida kemudian mengatakan, "Jangan khawatir Kawaki, aku di sini untukmu." Kembali di lokasi Shikamaru, Shikamaru berkata, "Ini aku Amado, kita perlu berbicara tentang apa yang harus dilakukan dengan Kawaki." "Dengarkan Amado, kau tidak memiliki otoritas apapun atas masalah ini." Amado lantas berkata, "Dengarkan aku, kau tidak harus membunuhnya. Ada cara lain untuk membawanya kembali menggunakan kode penghentian darurat. Itu adalah kata perintah khusus yang menggunakan suaraku. Sama seperti Delta, aku harus bisa melihatnya untuk mengaktifkannya. Dan jika syaratnya terpenuhi, maka kita bisa menonaktifkannya secara keseluruhan." Shikamaru kemudian berkata, "Apa? Sialan, kau masih punya rahasia seperti itu?" Amado kemudian melanjutkan, "Tapi kau harus berjanji satu hal padaku. Kau harus meninggalkan Kawaki sendirian dan aku tidak bisa membiarkannya mati." Shikamaru berkata, "Aku bersimpati dengan situasimu saat ini dan aku mengerti bahwa kau membutuhkan kekuatan Kawaki untuk menghidupkan putrimu kembali. Namun, dia telah melampaui garis yang seharusnya dia tidak lewatkan. Selama dia tidak menyerah sepenuhnya, maka kita Konoha akan menganggapnya sebagai musuh dan akan menghadapi dia seperti ini." Amado kemudian berteriak histeris mengatakan, "Tunggu, dengarkan aku." Kembali ke lokasi hutan di mana pencarian terhadap Kawaki terus-menerus dilakukan. Tiba-tiba saja pada saat yang bersamaan, Eida kemudian muncul dan mengatakan, "Tidak apa-apa Kawaki, ini aku." Melihatnya, tentu saja Kawaki sedikit terkejut. Eida berkata, "Jangan khawatir, aku berada di sisimu." Kawaki berkata, "Di sisiku, kau bahkan tidak menyingkirkan ciri cakramu, jadi jangan datang dan berdekatan denganku. Kau hanya akan memberikan lokasiku untuknya." Eida lantas berkata, "Tidak mungkin bagimu untuk lari dalam keadaan saat ini. Tapi dengan adanya aku, maka kau akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu."
Kawaki lantas berkata, "Diam, itu tidak penting. Aku tidak peduli apa yang terjadi padaku. Dibandingkan denganku, lindungilah Hokage ketujuh." Kawaki melanjutkan, "Si Momoshiki sialan itu, jika aku tidak membungkamnya selagi aku bisa, maka Hokage ketujuh dan juga desa ini yang telah dilindungi mati-matian semuanya akan hilang. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jika dia terbebas, maka akan terlambat. Kami tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu kembali. Meskipun begitu, siapa di Konoha yang bisa membunuhnya? Dia adalah anak Hokage. Siapa yang akan menjamin bahwa mereka yang berada di sisinya akan berhenti terhadapnya?" Pada saat yang bersamaan, Kawaki kemudian mengingat perkataan Boruto di masa lalu. Boruto pernah mengatakan, "Bukan hanya persoalan tentang karma untukku lagi, tetapi pada titik ini kau terlalu penting untuk ditinggalkan. Benar bukan, kawan?" Tetapi pada saat itu bayang-bayang wajah Boruto dan juga Momoshiki terus terlintas di pikiran Kawaki. Kawaki tanpa sadar kemudian memegang lengan Eida sembari berkata, "Sialan, kenapa harus dia?" Tentu saja membuat Eida semakin terkejut. Kawaki melanjutkan, "Bukan anak Hokage dan bahkan bukan saudaranya. Andai saja jika dia adalah orang asing atau orang luar sepertiku, maka tidak akan ada yang menyadari kematiannya." Eida lantas berkata, "Berhentilah Kawaki, jangan katakan hal-hal seperti itu." Tetapi Kawaki malah melanjutkan, "Kau adalah seorang peramal bukan? Kau bisa melihat segalanya, lihatlah aku. Aku bahkan tidak bisa melindungi apa yang sangat penting bagiku." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Eida kemudian berubah, kemudian memegang kedua pipi Kawaki. Keseluruhan matanya tiba-tiba berubah menjadi putih dan tidak ada tanda-tanda simbol bulan di dalamnya. Pada saat yang bersamaan, energi yang sangat besar kemudian meluap dan juga meledak di dalam hutan, membuat tatapan orang yang mengejar Kawaki semakin terkejut. Mereka tentu sangat bingung dan juga terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Kawaki yang merasakannya hanya bisa menunjukkan wajah yang sangat tercengang. Aura itu membanjiri seluruh isi desa Konoha dan seluruh yang berada di sekitarnya. Bahkan daimon yang berada di dalam desa pun juga ikut merasakannya, begitupun dengan Sumire. Dalam gambaran komiknya diperlihatkan ada sebuah planet dan kemungkinan besar itu adalah bumi, sementara di sekitarnya terbentuk simetris melingkar layaknya telah terjadi evolusi baru. Setelah mengeluarkan kekuatan daya besar seperti itu, tiba-tiba saja Eida kemudian terjatuh dalam pelukan Kawaki. Sekali lagi, tentu hal tersebut membuat Eida semakin malu dan juga canggung kepada Kawaki, wajahnya memerah bukan main. Pada saat yang bersamaan, orang-orang tim pencarian dari Konoha kemudian tiba di belakang mereka. Begitu juga dengan Boruto yang melihatnya tentu sangat terkejut dengan cahaya yang barusan meledak di dalam hutan. Boruto mulai curiga bahwa lokasi itu tepat berada di tempat Kawaki. Pada saat yang bersamaan, Momoshiki kemudian tersenyum tepat di belakangnya. Sementara tim shinobi masih terus bingung mengapa tiba-tiba mereka berada di dalam hutan dan melihat Kawaki serta Eida yang sedang berduaan. Mereka semua kemudian melaporkan situasi tersebut kepada Shikamaru. Tepatnya, mereka berada di 12 km arah timur. Shikamaru berkata, "Apa? Mengapa Kawaki ada di tempat seperti itu?" Mereka kemudian menjawab, "Kami tidak tahu dan untuk beberapa alasan Eida bersamanya." Shikamaru melanjutkan, "Aku bisa melacak cakra Boruto. Dia berada di 3 km arah barat." Nah, pada panel ini Sasuke dan juga Sarada mulai merasakan bahwa ada yang salah dengan Boruto dan juga Kawaki. Sarada berkata, "Kenapa mereka harus berbagi dengan lokasi Boruto?" Mitsuki pun juga berhenti untuk melakukan pengejaran. Sarada berkata, "Sesuatu pasti telah terjadi pada Boruto. Ayo Mitsuki." Sementara Boruto dan juga Momoshiki masih saling bertatapan satu sama lain. Momoshiki lantas berkata, "Apakah kau sudah bersedia untuk merasakan apa arti dari kehilangan segalanya?" Boruto berkata, "Sepertinya suasana hatimu tampak baik. Beritahu aku apa yang telah terjadi di sini." Setelah mengatakan itu, Momoshiki kemudian menyuruhnya untuk berbalik ke belakang dan tiba-tiba Sarada dan juga Mitsuki kemudian melakukan pengejaran. Boruto yang melihatnya tentu sangat heran. Dia berkata, "Kalian berdua kenapa kembali? Apa yang terjadi pada Kawaki?" Begitupun dengan Sarada mengatakan hal yang sama. Dia bingung apa yang telah terjadi. Mitsuki lantas melepaskan ikat kepala Konohanya sembari berkata bahwa Sarada ini akan berbahaya. Lebih baik jangan terlalu dekat kepada orang itu. Mendengarnya, tentu saja Boruto dan juga Sarada tampak bingung dengan apa yang tiba-tiba terjadi kepada Mitsuki. Tidak pikir panjang lebar, ternyata Mitsuki langsung saja menggunakan Sennin Modonya. Dia berkata, "Sepertinya kau sudah membuatku sangat marah." Kembali di lokasi Kawaki dan juga Eida berada, para shinobi tim pencari Kawaki kemudian tiba-tiba berubah haluan. Dia lantas berkata, "Pergi, jangan biarkan Boruto lolos." Mereka juga bertanya kepada Kawaki tentang apa yang telah terjadi pada luka di matanya. Sepertinya tidak ada luka yang membekas. Kawaki lantas berkata, "Apa yang kubicarakan?" Eida lantas mengatakan Kawaki baik-baik saja. "Ayahnya bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan lokasi Hokage?" Mereka lantas mengatakan bahwa saat ini tidak ada petunjuk apapun kecuali bahwa Boruto yang telah melakukannya. Eida kemudian menatapnya sembari mengucapkan rasa terima kasih. Setelah mendengarkan pembicaraan dan juga percakapan mereka berdua, tiba-tiba Kawaki mulai mengerti sesuatu.
Maka kita pun kembali berpindah di lokasi Mitsuki, Sarada dan juga Boruto berada. Mitsuki kemudian mengatakan, aku hanya punya satu pertanyaan terakhir, apa yang telah kau lakukan kepada Hokage ke-7? Boruto berkata, tenang Mitsuki, aku tidak tahu apa yang kau inginkan, apa yang sedang terjadi. Mitsuki mengatakan, jadi kau tidak ingin berbicara tentang itu? Setelah mengatakan itu, Mitsuki langsung saja melancarkan serangan terkuat ke arah Boruto. Momoshiki lantas berkata, di atas sana, lompatlah ke cabang pohon. Boruto tentu saja tampak kesulitan untuk menghadapi Mitsuki yang dimana pada saat ini dia mengerahkan seluruh kekuatan terkuatnya. Sarada kemudian mulai memegang bahunya sembari berkata, Mitsuki tunggu, apa yang salah denganmu? Mitsuki lantas mengatakan, kau adalah satu-satunya orang yang telah mengabaikan peringatan kami, dan aku tidak bisa lagi menjamin kehidupanmu. Momoshiki lantas memberikan informasi kepada Boruto bahwa dia datang untuk membunuhmu, dan bukan hanya itu saja. Begitu juga dengan yang lain, mereka datang untukmu. Jika kau tidak menyukainya, maka larilah dari tempat ini. Boruto kemudian makin bingung dengan apa yang telah terjadi. Momoshiki kemudian melanjutkan, ya, inilah sifat sejati dari kekuatan pesona Eida. Kekuatan ilahi yang bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Hasil teknik ilahi yang bernama kemahakuasaan. Boruto berkata, Eida? Meskipun Sarada mencoba untuk menghentikan Mitsuki agar tidak menyerang lagi, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Momoshiki melanjutkan, kemahakuasaan, kekuatan yang dapat dikontrol dan juga dikendalikan oleh sifat dewa yang maha tahu dan juga maha kuasa. Itulah teknik dewa dalam kekuatan ilahi. Dikatakan bahwa dewa menggunakannya dalam proses menciptakan dunia. Kehendak yang menggunakan bahasa, kehendak yang mutlak yang menghasilkan segala sesuatu, itulah kekuatan kemahakuasaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh gadis biasa yang bahkan bukan seorang Otsutsuki. Sifat sejati dari kekuatan pesonanya adalah termaterialisasi oleh kemampuan. Itu adalah hasil dari keinginan terpendam Eida. Boruto berkata, terpendam, keinginan? Momoshiki melanjutkan, Amado tidak tahu soal itu. Melihatnya saja, dia dapat dimengerti bahwa seseorang akan menyimpulkan bahwa itu adalah teknik ilahi. Dan ini adalah fenomena yang terjadi sekarang. Kemampuan itu terhubung dengan pengembangan keinginan Kawaki. Dia telah mengaktifkan kemampuan maha kuasanya melalui Eida. Boruto, posisimu dan juga posisi Kawaki telah terbalik. Kembali di lokasi Shikamaru, Shikamaru kemudian berkata bahwa Eida, pencarian Naruto dan juga yang lain terbukti sangat sulit. Aku juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi ketika kau diserang oleh Boruto. Eida lantas berkata, tidak ada yang benar. Kupikir kalian sama sekali tidak peduli meskipun berapa kali kalian melihatnya. Tepat setelah itu Kawaki kemudian memegang tangan Eida. Dia berkata bahwa Hokage ke-7 sudah mati, katakan padanya. Kawaki melanjutkan, katakan padanya jika Hokage ke-7 meninggal di tangan Boruto. Sementara Shin kemudian kembali di lokasi Boruto yang terus-menerus berlari dari kejaran Mitsuki. Boruto berkata, aku dan juga Kawaki telah terbalik. Apa-apaan itu? Momoshiki melanjutkan, kenangan orang-orang telah berubah terhadap kalian berdua. Kesadaran mereka terhubung satu sama lain melalui cakra mereka. Apakah kau tidak pernah memikirkan berapa kali kenangan manusia yang kau miliki telah diubah? Itu adalah kekuatan dari tangan Otsutsuki yang pernah menjadi dewa. Kekuatan kemahakuasaan ini tidak akan terpengaruh kepada Kawaki yang sudah menjadi Otsutsuki, begitupun dengan Eida. Untuk beberapa alasan, sepertinya putri dari Uchiha juga tampak tidak terpengaruh. Yang paling berpengaruh dan juga sangat menderita dengan kemampuan ini adalah orang-orang itu. Momoshiki melanjutkan, mereka akan menganggap bahwa bagaimanapun dia adalah anak Hokage yang lahir dan besar di desa ini, Uzumaki Kawaki. Sementara hanya nama Boruto, semua kebaikannya akan terhapus dan menjadi orang luar yang kesepian serta ditargetkan oleh Konoha. Seperti itulah bocoran pembahasan komik Boruto chapter yang ke-79. Sebenarnya Mimin sudah mendapatkan informasi dari beberapa hari kemarin sejak tanggal 15. Tetapi dikarenakan tidak ada waktu untuk membahasnya dan sangat padat waktu Mimin, jadi Mimin baru bahas di tanggal yang ke-19 ini. Jadi inti cerita dari isi komik Boruto chapter yang ke-79 ini adalah Boruto menjadi villain utama dan menjadi musuh terbesar bagi Hokage dan juga orang-orang di desa Konoha. Tetapi terkecuali yaitu orang-orang yang tidak terkena dampak kekuatan dari Eida. Oke lah, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan.